Hai rekan-rekan mahasiswa semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan poster. Sebelum kita mengetahui tentang bagaimana tahapan ataupun cara pembuatan poster, terlebih dahulu ada baiknya kita mengenal apa itu poster. Poster, menurut Asar Arsyad, poster merupakan sebuah media dua dimensi visual yang berisi gambar serta pesan singkat tertulis yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal khusus dan mampu mempengaruhi orang-orang yang melihatnya. Kemudian, dari Nana Sujana dan Ahmad Rifai, poster adalah kombinasi visual dari desain yang kuat, dilengkapi dengan warna-warna dan pesan, bertujuan untuk menangkap perhatian masyarakat yang melihatnya, serta menanamkan ide yang berarti dalam ingatan audiennya. Kemudian, bisa kita simpulkan, poster itu adalah media publikasi yang berisi teks, gambar atau gabungan keduanya yang bertujuan untuk menyampaikan penawaran, pemberitahuan, ide, gagasan, himbauan, informasi, atau pengumuman ke khalayak ramai. Selanjutnya, poster dikenal berdasarkan isinya. Poster berdasarkan isinya dibagi menjadi 4, yakni poster kegiatan, kemudian poster pendidikan, kemudian poster niaga, dan poster layanan masyarakat. Poster kegiatan adalah poster yang bersifat pemberitahuan tentang adanya suatu kegiatan. Ini dimaksudkan agar pembaca tahu, mengikuti, atau mendatangi kegiatan yang diadakan. Sedangkan poster pendidikan adalah poster penerangan yang isinya bersifat mendidik ataupun mengedukasi. Kemudian poster niaga adalah poster yang berisi penawaran sebuah produk atau jasa agar pembaca atau pembeli memakai jasa yang ditawarkan. Kemudian, poster layanan masyarakat berisi informasi umum tentang sesuatu hal tertentu yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, sama halnya seperti poster bahaya narkoba, bahaya merokok, kemudian poster dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, pada masa new normal kali ini, kita akan membuat poster layanan yang berisikan himbauan terkait tentang pencegahan COVID-19. Nah, pencegahan COVID-19 ini difokuskan pada masa new normal. Selanjutnya, kita akan mulai tentang membuat poster layanan masyarakat. Oke, kita mulai dengan bidang kerja yang baru. Nah, silakan buka file, kemudian new. Nah, karena poster itu ditujukan untuk gampang terlihat, kemudian secara visual itu eye-catching atau mudah ditangkap secara pandangan. Nah, di sini media poster itu dibuat dengan media kertas yang sedikit lebih besar. Tentunya di sini kita akan coba latihan menggunakan kertas A3. Nah, untuk mencari kertas A3, Anda bisa di sini mencari di bagian International Paper. Nah, di International Paper, kemudian di sini ada beberapa size kertasnya. Nah, kita pilih yang A3. Oke, kita posisikan poster yang kita buat ini adalah poster yang nantinya akan dicetak. Berarti tentunya di print ya, dan itu berarti secara penempatan medianya itu ditempel pada bidang datar atau bisa saja dinding, atau bisa saja di dinding-dinding mading dan sebagainya. Nah, selain poster yang dicetak, ada juga istilah e-poster ataupun poster elektronik.
Nah, perbedaannya adalah kalau poster yang penyebutannya pada awalnya itu adalah untuk dicetak dan di media yang besar, membutuhkan media yang kertas yang besar, kertas ataupun kain. Nah, kalau elektronik poster, nah itu biasanya ditujukan untuk ditempatkan di sosial media. Contohnya bisa jadi di Facebook, di Instagram, atau tidak selalu di sosial media, itu bisa di website. Nah, rekan-rekan, kita mulai dengan ukuran kertas A3. Jika sudah terpilih, kemudian kita arahkan kursornya, tekan OK. Baik rekan-rekan, ini kita posisikan posternya itu adalah bukan landscape, tetapi potret ya. Oke, siapkan bidang kertas. Kemudian tentunya poster itu karena perpaduan antara teks dan gambar. Nah, berarti kita harus memiliki aset, tentunya bisa berupa gambar ya, yang sudah di-scan atau diolah secara digital juga. Kemudian disimpan pada suatu folder. Kalau misalnya temanya tentang pencegahan penularan COVID-19, tentunya Anda membutuhkan referensi apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjadi body text-nya ataupun isiannya nanti di dalam pembuatan posternya. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa di dalam pembuatan poster itu kita harus mengenal yang namanya headline, atau judul. Itu judul besar, kemudian ada sub headline atau sub judul, itu judul kecil. Kemudian atau bagian judul yang mempertegas dari judul atasnya. Kemudian ada body text, itu biasanya itu untuk isiannya. Nah, kemudian itu ada gambar atau grafik, bisa berupa sketsa, olahan ilustrasi, foto, gambar dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya kontak ya. Jadi jika dibutuhkan itu ada alamat yang dituju, misalnya bisa nomor telepon, alamat email dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya juga ajakan. Karena ini layanan masyarakat, tentunya ada unsur edukasi, kemudian mengajak untuk ikut terlibat ya, sesuai dengan isi posternya yang ingin disampaikan. Oke. Dalam hal ini kita bisa mencari aset gambarnya sesuai di aset gambar Anda masing-masing. Sedangkan pada latihan kali ini saya sudah menyiapkan foldernya, apa aja asetnya. Di sini ada beberapa gambar yang sudah saya siapkan ya. Nah, jadi pertama-tama saya mencoba dulu membuat desain headline dan subheadline-nya atau judul besar dan bagian judul atau judul kecilnya. Oke, kita bisa menggunakan bidang atau rectangle tool. Nah, di sini saya mencoba membuat susunan bidang. Nah, kenapa di sini menggunakan warna kuning? Nah, seperti halnya kita rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, itu kekuatan warna kuning itu menjadi sebuah perhatian yang mencolok di antara sekitarnya ya. Kemudian warna kuning itu bisa berarti hati-hati atau peringatan. Nah, di sini saya mencoba menampilkan warna kuning. Kemudian kita bisa olah tidak seperti ini aja. Kita bisa olah bidangnya, misalnya kita edit. Nah, untuk merubah sudut-sudut bidangnya, kita bisa libatkan skew. Kemudian kita bisa juga bermain bidang yang lainnya sebagai hiasannya. Nah,
Oke, di dalam hal ini mungkin poster itu sebisa mungkin itu tampilannya itu adalah sederhana, clean, ya. Jadi tidak merusak apa pesan yang ingin disampaikan. Jadi seperti background, jadi itu tidak terlalu muncul ketimbang isi yang ingin disampaikan. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya mencoba memasukkan asetnya kembali. Silakan open, silakan cari di file. Nah, jadi di sini ada beberapa aset. Nah, ada aset masker. Oke. Ketika di open, nah kita bisa drag gambar masker ini. Nah, ini kan bidang kerjanya berbeda ya. Nah, oke. Kita bisa drag dengan cara menahan, kemudian arahkan kursornya ke bidang kerja kita. Nah, oke, seperti demikian. Oke, kita coba besarkan dulu. Kita buka lagi. Nah, di sini ada aset untuk pengecekan suhu tubuh. Nah, dalam hal ini bisa Anda tekan open atau Anda bisa istilahnya di drag ya. Jadi misalnya kalau Anda sudah mengetahui, Anda bisa mencari di folder. Nah, langsung Anda bisa drag, kemudian taruh di bagian softwarenya, kemudian taruh di sini ya. Nah, dengan catatan menutup terlebih dahulu. Contoh yang tadi itu langkahnya dengan cara open sesuai menunya, kemudian kita drag coba di sini. Nah, ini kita juga bisa dengan melakukan hal demikian. Kemudian kita coba susun. Oke, teman-teman, ini masih istilahnya masih kita keluarkan saja beberapa asetnya. Nanti kita atur secara layout, karena pada sebuah poster layout itu sangat penting. Nah, itu bisa kita drag seperti demikian. Kemudian jangan lupa Anda bisa ikuti besarnya itu mengikuti yang di atas ya. Jadi dia terintegrasi secara bentuk itu sama. Oke, kalau mau caranya yang lebih tahapannya yang benar ya bisa open. Nah, kan tetapi kita di dalam hal ini sebenarnya banyak teknik atau sesuai pengalaman masing-masing ya. Itu silakan seperti apa kemudahannya Anda bekerja ya. Kalau runutnya ini bisa ini, klik ini bagian aset, kemudian open. Nah, kemudian muncul di bidang kerja yang lain yang sudah kita keluarkan. Nah, ini kemudian bisa drag, tahan kursornya. Nah, kemudian demikian. Oke. Nah, terdapat. Nah, demikian teman-teman. Nah, jadi kita sudah paling tidak sudah mendapatkan sebuah bentuk ya. Nah, jadi teman-teman, saya harap teman-teman peka juga terhadap layout. Kalau di sini kalau kita bagi, nah ini ada bidang tengah gitu ya. Ada sebuah tanda di sini bagian tengah-tengah bidang itu. Nah, kita bisa keluarkan garis untuk sebagai pedoman untuk membagi kertas ini kelihatan terbagi dua. Nah, seperti itu. Nah, caranya itu bisa
view. Nah, ini kalau belum ada muncul rule atau penggaris, oke, ruler. Jadi Anda bisa klik pada bagian view, keluarkan, kemudian ini pada bagian garis ini kita coba kursornya tahan, tarik. Nah, seperti demikian, muncullah garis hijau seperti ini. Oke. Kemudian untuk menghilangkannya adalah tekan. Nah, oke, tepat pada bagian garis, klik, buang dia ke kiri atau ke kanan. Ya, ke kiri atau ke kanan jika dia itu vertikal. Jika dia itu horizontal, misalnya kita tarik dari bagian penggaris ini, klik kursor. Nah, seperti demikian. Nah, jadi fungsinya garis ini adalah untuk membantu kita di dalam meng-layout. Nah, oke, dalam layout ini saya mencoba mengkomposisikan bahwasannya gambar itu ada di bagian kiri pada bidang kerja ini. Gambar-gambar ini ada di bagian kiri, kemudian keterangan-keterangan body text-nya itu ada di bagian kanan. Ya, oke. Kemudian terlebih dahulu saya akan kasih atau beri judul dulu. Nah, misalnya misalnya tentang judulnya seperti tadi adalah pencegahan penularan COVID-19 masa new normal. Oke. Memakai masker. Font ini masih mengikuti font judul tadi. Nah, karena ini bisa dibilang juga teks, body text-nya, karena ini bakalan ada body text-nya. Jadi kita, atau ini sub-judul ya, ini judul, ini judul kecilnya, subjudulnya, ini sub-judulnya, nah, atau bisa dibilang body text ya, karena ini bagian sebenarnya sudah menjadi isi. Oke. Kita perkecil. Oke, terlalu kecil, kita bisa perbesar sedikit. Oke. Misalnya memakai masker. Usahakan teks yang di sini itu tidak mengalahkan dari besar teks yang ada pada judul dan subjudul ya, karena ini sudah menjadi bagian dari isi. Oke. Kita pilih ini, kemudian kita bold. Oke. Oke. Tidak terlalu mepet mungkin. Sedemikian. Kemudian kita, memakai masker ini itu saat gimana sih memakai masker? Nah, kita butuh penjelasan mungkin yang lebih. Oke, kita bisa tambahkan bidang. Nah, jadi saya mencoba bidang yang di bawahnya ini tidak juga berlawanan dengan warna-warna sekitarnya, sehingga secara desain itu harmoni penggunaan warnanya atau terintegrasi. Nah, ini saya menginginkan bidang ini, misalnya ini ada di bawah dari tulisan tadi. Oke, kita taruh aja di bagian bawah dengan cara di drag. Oke, seperti demikian misalnya. Nah, jadi bagian ini itu sudah mulai ada di bawah dari bidang atasnya ya. Oke. Kemudian tentunya kita juga buat garis pandu seperti yang tadi. Klik ini, kemudian dekatkan garisnya. Jadi sehingga saat kita mengcopy untuk selanjutnya itu tidak salah ya. Misalnya apa nih? Oke. Memakai masker pada saat berinteraksi dengan orang lain. Jika kebesaran kita kecilkan dulu.
mungkin jadi 12. Nah, karena warnanya sama, kita rubah warnanya. Nah, tentunya karena itu gelap, kita secara teori apa? Kita pakai warna yang cerah sehingga lebih muncul dia. Oke. Nah, ini kurang lebih kita besarkan lagi. Nah, barangkali 14. Atau kita bisa besarkan lagi. Oke, barangkali 18. Nah, seperti demikian. Nah, karena ini isian biar berbeda ketebalannya, kita coba pakai yang reguler aja deh. Oke. Nah. Oke, ini kita bisa copy. Kemudian tempatkan juga, atur. Nah, ini ada tanda ungu, saya pakai pedomannya, panduan garis ungu itu sejajar dengan lingkaran yang ada di sini ya. Jadi oke, seperti ini. Nah, ini lingkaran di bulatan angka 1 tersebut. Nah, kemudian saya copy. Nah, ini kopinya bisa dengan cara duplikat layer ya. Duplikat layer atau drag. Nah, kemudian blok dulu. Kalau saya drag, berarti kalau di drag berarti tekan Ctrl Alt, muncul tanda putih pada segitiga pada arah kursor tersebut. Kemudian kita tarik dengan tetap menekan tombol Ctrl dan Alt ya. Nah, kemudian kita turunkan. Oke. Nah, kita coba arahkan. Nah, apakah ini sudah sejajar dengan bulatan yang di sampingnya? Sudah. Nah, ini kemudian sudah. Oke. Oke, kita ganti-ganti dulu. Kita copy dulu. Nah. Oke, kita coba seleksi satu-satu. Oke, ini dia, sip. Nah, ini juga sudah mulai. Ya. Nah, kalau biar lebih tepatnya, kita coba taruhkan garis bantu. Nah, oke. Ini mana yang melenceng, itu akan bisa kita lihat. Nah, selalulah bekerja dengan berpatokan pada garis pandu tersebut. Oke. Sehingga nanti bisa desainnya terlihat sesuai dengan ketepatan yang diinginkan posisinya ya. Oke, yang kedua ini adalah apa nih, misalnya mengecek suhu tubuh. Oke, kita biarkan terlebih dahulu. Biarkan saja untuk sementara. Nanti kita lihat juga perkembangan yang lainnya, apakah sejauh mana lewatnya. Kemudian mencuci tangan. Mencuci tangan. Nah, mengecek suhu tubuh, mencuci tangan. Kemudian lagi satu ya, untuk mengakhiri perintah kita bisa klik yang bagian commit any current edits. Oke. Kemudian ini klik. Nah, ini di sini nampaknya klik 2 kali. Nah, yang di sini apa? Misalnya menjaga jarak. Kita blok menjaga jarak. Nah, oke. Nampaknya dari sekian kalimat-kalimat singkat yang tadi itu ada. Nah, ini nampaknya yang paling panjang. Jadi kita bisa posisikan ini lebih kita tarik lagi. Nah, sedemikian. Nah, tentunya yang lain juga harus sama. Jadi kita juga tetap pada bagian ini kita tarik garis bantu ya istilahnya. Nah, panjangnya kurang lebih sedemikian. Jadi kita klik, tinggal oke.
Nah, kita enter untuk mengakhiri perintah, bisa mengakhiri perintah dengan cara enter. Kemudian ini kita tampilkan. Oke. Nah, rekan-rekan mungkin sekilas sudah tampak seperti apa secara visual dan beberapa elemen visualnya. Nah, di sini kurang lebih mungkin bisa dibilang simetris kiri dan kanan ya. Cuma simetris kiri dan kanannya itu di kiri itu berbeda tersusun. Itu di kiri itu adalah susunan penomoran dan gambar. Kemudian yang di kanan itu adalah keterangannya. Nah, kita belum berakhir teman-teman. Jadi kalau memasuki masker pada saat berinteraksi dengan orang lain, kemudian pada saat mengecek suhu tubuh, pada saat beraktivitas mungkin dengan orang lain. Pada saat memasuki area yang baru gitu ya. Jadi pada saat seperti kita ketahui kalau teman-teman itu memasuki area yang baru, misalnya ke mall, ke tempat makan atau kemana, nah itu biasanya kadang kita dicek ya suhu tubuhnya, kemudian masuk kantor, masuk bank dan sebagainya. Nah itu biasanya diperiksa. Pada saat kapan kita dicek tubuhnya? Nah pada saat memasuki area baru ya, pada tempat-tempat yang baru ya, seperti Anda ketahui misalnya tidak harus baru dalam arti baru, mungkin kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu mungkin sudah Anda kunjungi, tetapi ketika Anda keluar dari rumah, di luar dari rumah itu Anda biasanya diperiksa ya. Oke. Kemudian mencuci tangan pada saat selesai menyentuh benda sekitar. Nah, saat kapan biasanya kita harus itu? Nah, misalnya datang dari ATM atau apa, kita itu mencuci tangan ya. Karena kita menyentuh benda-benda ya, atau tombol-tombol di ATM. Kemudian ada di handle juga, misalnya di handle-handle di tempat minimarket atau apa yang biasanya Anda kunjungi yang sering. Nah, di sana itu disarankan untuk mencuci tangan. Jadi saat kapan itu mencuci tangan? Pada saat selesai menyentuh benda sekitar. Oke. Kemudian di sini menjaga jarak. Nah, pada saat kapan Anda melakukan menjaga jarak ini? Pada saat beraktivitas tentunya dengan orang lain ya. Pada saat beraktivitas. Oke, ini beraktivitas itu ya salah satunya juga berinteraksi ya tentunya. Jadi pada saat beraktivitas dengan orang lain. Nah, orang lain yang dimaksud di sini bisa jadi itu adalah teman kantor atau teman kerja. Nah, demikian sementara. Nah, kemudian misalnya protokol kesehatan ini misalnya dihimbau dari sebuah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, itu kita seperti langkah yang tadi kita drag. Oke, kemudian kita sesuaikan. Nah, kemudian ini kan gugus tugas, kemudian ada juga Kementerian Kesehatan yang biasanya terlibat ya, berkaitan dengan himbauan beberapa protokol kesehatan. Nah, seperti kita ketahui sebenarnya protokol kesehatan itu banyak sekali ya. Misalnya protokol kesehatan saat kita di dalam angkutan umum itu ada peraturannya. Kemudian saat misalnya bekerja di kantoran, nah itu ada lagi protokol kesehatannya. Nah, kan tetapi kita wakili dengan beberapa poin-poin yang memang sering digunakan di dalam menghimbau masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 di masa new normal. Oke, kita buka langsung saja. Itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kemudian kita bisa drag.
dragnya dengan cara klik seperti ini, tahan kursornya. Oke, kita sesuaikan dimensinya. Oke. Nah, kalau ini terlalu sesak, jadi kita bisa kecilkan juga yang bagian gugus logo dari gugus tugasnya, kemudian pindahkan. Nah, ini juga masih kurang, masih terlihat crowded ya. Usahakan, ini ada garis secara horizontal, ada ke arah logo. Nah, ini juga udah digariskan. Nah, ini kurang lebih sudah secara garis pandu itu sudah saling berhubungan ya, sehingga akan mengurangi adanya kompleksitas tinggi. Jadi kompleksitas tinggi yang dimaksud itu adalah kekroditan ya, yang ditimbulkan dari ngacak-ngacaknya yang sembarangan menaruh dari objek-objek yang didesain. Oke, ini bisa di sini. Kemudian jangan juga terlalu sesak. Nah, sisakan space atas dan space bawah. Jangan terlalu ke pinggir ya. Itu juga kita bisa menghindari untuk potongan kertas dan sebagainya, dan itu juga bisa menghindari dari terlihat sesaknya tulisan terhadap tepi kertas ya, tepi media. Oke. Kemudian ini mungkin bisa diperkecil. Nah, oke, sehingga logo dari yang terkait itu bisa nampak lebih besar. Nah, itu misalnya, teman-teman. Oke, kemudian udah lumayan nampak beberapa susunan yang secara terstruktur. Nah, di sini juga penerapan secara infografis juga penting ya. Nah, kemudian jangan lupa bahwasannya layanan itu ada himbauannya. Oke, layanan masyarakat ada himbauannya. Oke, kita coba buatkan kalimat himbauannya, misalnya ayo jaga diri Anda dan keluarga dari COVID-19. Nah, kita bisa permainkan arah teksnya. Jadi kita buat rata kanan, dan juga jangan juga sesak di bawah. Sisakan space ke tepinya. Oke, ini tagline-nya. Oke, kalau ini terasa masih ada space untuk ke atas, bisa diarahkan ke atas, dinaikkan. Nah, dengan cara di blok, kemudian bisa naik turunkan karena kursornya seperti demikian. Nah, oke. Nah, jika perlu, jika ini memang dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih biar bisa dilihat ya, kita besarkan tagline-nya. Ya. Sorry, ini himbauannya ya, kalimat himbauannya. Jadi ayo jaga. Nah, itu juga sudah ajakan ya. Kemudian nah, ini juga bisa permainkan besar tebal hurufnya ya. Mungkin yang ini kita buat lebih ramping. Nah, karena ini kita bisa buat misalnya italic. Nah, ini tetap italic bold. Oke, kemudian ini juga
bisa kita, kalau mengikuti ini kemiringan-kemiringan ini karena ada gayanya yang terkonsep miring, kita bisa juga buat sebagai pembeda antara judul dan subjudul. Dan kalau subjudul biasanya bisa lebih kecil. Kita buat misalnya 30. Kurang lebih seperti demikian. Nah, jangan lupa juga karena perlu adanya kontak ya, biasanya itu jangan lupa selain ada logo yang mensupport atau logo yang memang mengeluarkan protokol tersebut misalnya, atau yang mendukung dengan protokol kesehatan. Nah, kemudian bisa juga kita sederhananya kita paling tidak lengkapi dengan alamat web, bisa dibilang instansi dan gugus tugas ya. COVID-19, kita ganti warnanya menjadi warna biru misalnya. COVID, kita pakai huruf kecil karena ini alamat web, covid19.go.id. Nah, itu misalnya alamat gugus tugas percepatan penanggulangan penularan COVID-19. Jadi kemudian di sini juga bisa untuk Kementerian Kesehatan, kemkes.go.id. Nah, itu misalnya ya. Kemudian, nah, penggunaan teks juga jangan lebih dari lebih dari 4 mungkin ya. Bentuk fontsnya itu akan kelihatan terlalu ramai sekali. Nah, kurang lebih seperti demikian. Nah, ini bisa kita sederhanakan juga agar misalnya ini juga tidak istilahnya acak-acakan ya. Nah, kita mungkin bisa bingkai dengan misalnya penempatan ya, sederhananya ini kita cari warnanya, dengan menggunakan kita mensedot atau apa ya istilahnya, warna kuning ini kita sedot yang sudah ada ya kalau di sini ya. Nah, kemudian ceritanya dibuatkan bidang. Nah, bidangnya ini biar bisa kita edit, kita klik kanan, rubah ke raster layer. Nah, taruh paling bawah. Jadi seperti demikian. Nah, kurang lebih. Nah, demikian rekan-rekan. Kemudian karena terlalu, mungkin kalau Anda anggap ini putih, warna backgroundnya ini terlalu kelihatan polos sekali, nah, kita mungkin bisa tambahkan beberapa ilustrasi ya tentang mungkin bentuk virus COVID ya, yang dibuat secara, nah ini juga bergaya flat design ya. Kita masukkan. Nah, ini juga biar nggak terlalu ramai sekali, kita permainkan. Kita tempatkan beberapa saja. Nah, itu misalnya.
kecil lagi. Nah, kita buatkan yang kecil, kemudian kita rubah-rubah posisinya agar tidak terlihat monoton. Nah, seperti demikian misalnya. Oke, di sini kita melihat mungkin sudah beberapa ada background ya, meskipun itu sebuah objek. Nah, itu bisa terkesan juga sebagai background. Oke. Nah, misalnya ini warna background, warna ikon-ikon dari virus ini misalnya terlalu merata. Nah, itu kita bisa misalnya ada yang kita tipiskan warnanya atau transparansikan dengan cara klik objeknya, kemudian di opacity. Nah, ini kita kaburkan sedikit biar nggak terlalu kuat dia. Oke. Maksudnya tidak terlalu kuat secara tampilan, sehingga tidak audien itu tetap lebih fokus pada isi dari pesan ketimbang backgroundnya ya. Nah, demikian misalnya rekan-rekan. Oke, ini misalnya kita transparansikan. Oke. Nah, kurang lebih seperti demikian teman-teman. Jadi kita eksplorasi atau eksperimen kita dalam mengolah layout. Jadi poster ya bagaimanapun juga kalau memang bisa cepat di dalam mengerjakan itu bagus, karena itu akan secara profesional nantinya itu kebutuhan tuntutan waktu itu sangat penting ya, sebagai pelajaran bahwasanya kita memang harus latihan dan latihan menyusun elemen-elemen desainnya, kemudian kejelian juga kita memilih jenis font. Oke, ini beberapa jenis font yang kita libatkan, tapi jika dirasa kurang, oke, kita bisa explore dengan cara memilih beberapa dengan cara ini bagian ini layer klik 2 kali. Oke, kita bisa memilih di bagian ini ya. Ada beberapa pilihan, itu silakan saja sesuai dengan kreativitas Anda, tapi jangan mengabaikan dari beberapa syarat-syarat poster ya. Jadi meskipun nanti kita dituntut untuk out of the box misalnya, nah out of the box itu seperti apa kurang lebih, tentunya pasti akan nyeleneh dari teori-teori yang ada ya. Itu bisa saja terjadi dan itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, akan tetapi kita coba juga tetap belajar secara faedah, secara langgam-langgam atau ciri-ciri poster itu kita pelajari terlebih dahulu sederhananya seperti apa sebelum Anda bisa berkreativitas hingga sampai Anda nanti membuat yang namanya desain poster yang out of the box. Nah, seperti apa itu? Oke, mungkin dari sini juga kita bisa atur misalnya pemberian warnanya ini. Oke, saya coba sedot warna yang ini atau kita ambil warna yang ini untuk dituangkan di bagian bidang yang ini, yang pada kursor yang saya tuju ini. Oke, kemudian ini tuang pada bagian ini. Nah, sebelumnya biasanya susunannya ini, kemudian klik. Oke, ada pen bucket. Nah, kita tinggal tuangkan. Nah, kenapa ini kita tidak bisa tuangkan dan muncul seolah-olah ini tanda seperti ini ya. Oke, seperti seolah-olah larangan. Nah, ternyata ini kita harus di layer ini itu ada seperti kuncian seperti ini dia. Jadi kita bisa klik kanan pada bagian ini raster layer. Nah, jadi layer yang ini sudah bisa kita olah. Contohnya sekarang kita tuangkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat bidang yang ini lebih di atas. Nah, oke, seperti demikian misalnya. Oke, kemudian kita bisa juga lebih. Oke, untuk mempertegas. Kemudian kita bisa juga
modif lagi. Nah, oke, transform skew seperti yang saya sarankan tadi. Oke, untuk membuat biar diagonal. Oke, ini diagonalnya biar bisa sejajar dengan ini. Oke, sebagai istilahnya mempertegas dari judul aja ya. Nah, demikian rekan-rekan, diusahakan poster itu kembali lagi secara teori sesederhana mungkin, sesingkat mungkin, jadi padat, singkat dan jelas ya. Kemudian kalau memang dirasa ini terlalu rame ya dengan adanya ikon-ikon virus ini, ya kita bisa juga jauhkan dia dari pandangan ini ya. Oke, sehingga tetap secara penglihatan itu nyaman untuk dilihat dari poin-poin yang ingin disampaikan. Nah, baik rekan-rekan, kalau kita hilangkan garis pandunya, kita bisa lihat latihan pada kali ini dalam pembuatan poster. Nah, nanti yang terpenting juga latihan men-layout ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini ya, kita ambil desain poster yang bergaya flat design ya. Jadi pendekatannya flat design. Nah, gaya itu banyak, ada bisa istilahnya klasik, bisa Anda pendekatannya dengan cara postmodern dan sebagainya, perpaduan dari unsur dekoratif dan modern, untuk perpaduan dari unsur-unsur lekukan sterilisasi, lengkungan-lengkungan ataupun ukiran-ukiran yang dipadukan dengan bidang-bidang geometris yang mewakili modern. Nah, itu bisa. Nah, kan tetapi dalam hal ini satu contohnya itu mewakili yang bergaya flat design. Nah, secara kebanyakan, apalagi secara berkembangnya sekarang itu flat design itu ngetrend sekali menghiasi interface pada web, kemudian infografis pada sosial media yang lainnya, itu secara visual. Nah, itu sederhana dan itu masih bisa kita lihat isiannya ya. Jadi bentuk itu juga sebagai pendukungnya dan saling melengkapi ya. Tidak saling mengalahkan di antara isi dengan bidangnya. Oke. Atau isi dengan bentuknya. Oke, dengan gambar yang lainnya, saling melengkapi. Oke, teman-teman, kurang lebih demikian poster yang kita buat pada kali ini. Semoga kedepannya kita dapat bertemu atau berbagi lagi dengan materi yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.